perjalanan mengajarkan banyak hal yang mungkin tak pernah kita bayangkan. Alam banyak memberikan inspirasi bagi kehidupan. Langkah kaki kita menjadi sebuah inspirasi. Perjalanan seseorang dapat menjadi pembelajaran dan inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya. Belajar dari sebuah perjalanan untuk merencanakan sebuah perjalanan. Kali ini, kita akan belajar dari sebuah perjalanan seseorang yang memiliki kisah inspiratif yang luar biasa. Oke Andre, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, gimana kakak? Alhamdulillah juga baik Andre. Nah Andre, thank you banget sudah mau diajak berkolaborasi di konten Eldo Class. Dan sekarang apa kesibukan Andre? Sekarang lagi sibuk belajar karena persiapan mau ujian kan. Terus sibuk juga organisasi, masih menghandle beberapa organisasi. Oh iya, jadi kalau nggak salah sekarang ini Andre kelas 12 ya? Oh iya bener kak. Waduh, kelas 12 bentar lagi berarti lulus nih ya? Iya. Nah, pasti kalau lulus sekarang ini kan udah 3 tahun ya di SMA. Iya. Kenangan yang paling terkenang menurut Andre apa sih yang nggak bisa dilupain di SMA? Kenangan yang nggak bisa dilupain di SMA tuh kayak waktu berkumpul sama teman-teman, belajar bareng, kemudian organisasi yang ada di sekolah, dan yang paling sekali tidak bisa dilupakan yaitu ketika mengikuti suatu kompetisi. Wow, jadi memang Andre ini sering banget ikut kompetisi ya? Iya. Nah, kalau misalnya boleh dong kita tahu Andre pernah ikut kompetisi apa aja? Kalau kompetisi yang saya ikutin sih udah banyak, tetapi banyak yang nggak menangnya. Tetapi itu saya jadikan motivasi untuk lebih baik ke depannya. Dan menurut saya kompetisi yang terbaik itu ketika saya mengikuti FLS 2N. Ketika itu pada tahun 2021 saya mengikuti Lomba Cipta Lagu dan alhamdulillah masuk 10 karya terbaik. Waduh, jadi top 10-nya ya? Iya. Nah, oke, jadi waduh keren banget. FLS 2N kan lomba bergengsi ya di tingkat nasional untuk skala SD, SMP, dan SMA ya. Nah, Andre tadi kan pernah mengalami yang namanya kegagalan ya. Selain berkompetisi juga kita ada yang berhasil, kadang ada yang pernah gagal. Nah, gimana sih caranya supaya Andre tuh bisa bangkit lagi? Ini kan banyak nih anak-anak sekarang mau lomba aja udah takut duluan, takut kalah. Gimana sih caranya supaya bisa bangkit dari kegagalan? Oh, kalau saya bagaimana sih bangkit? Kita kembali lagi ke motivasi diri kita. Kalau kita sudah takut dari awal, gimana kita mau bisa maju ke depannya? Sehingga gimana sih bangkit menurut saya, yaitu bangkit gimana waktu itu saya diremehin sama orang, dicemooh sama orang, itu dijadikan motivasi supaya kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Nah, itu tadi yang jadi keywordnya adalah ketika orang lain menjudgment negatif terhadap kita harus ambil positifnya ya. Jadi itu adalah motivasi. Nah, teman-teman kalau punya netizen di sosial media ataupun di dunia nyata, jadiin motivasi ya. Menurut Andre. Andre, kita lanjutin jalan kita sambil berjalan ya. Ya. Oke, Andre ini kan banyak banget ikut kompetisi ya. Kemudian gagal tapi bangkit lagi. Nah, pasti punya yang namanya motivasi. Nah, by the way, sharing dong dengan kita, what is your motivation? Kemudian bisa produktif tuh dengan motivasi apa? Oke. Kalau buat saya, motivasi saya pada waktu itu, pada awal-awal pandemi, saya juga terpuruk, bahkan sampai susah sekali untuk keluar dari keterpurukan tersebut. Dan pada saat itu saya menemukan media sosial sebagai tempat saya untuk bercurhat. Pada waktu itu ada seperti talk show juga. Pada waktu itu saya banyak sekali mengikuti talk show sehingga saya dapat mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan pada waktu itu juga, pada waktu talk show itu saya
mendapatkan suatu kalimat pepatah bahwasanya kalian tidak akan berguna jika kalian tidak mengikuti kompetisi, padahal diri kalian lebih pintar, bahkan di sekolah itu pada kalian mendapatkan peringkat, tapi percuma kalau tidak mengikuti kompetisi. Jadi itu saya jadikan motivasi dan juga cambukan bahwasanya kita harus tetap produktif walaupun di masa pandemi. Dan pada waktu itu saya mendapatkan kunci jawabannya yaitu melalui media sosial. Di media sosial banyak sekali lomba-lomba yang bisa diikutin, sehingga saya banyaklah mengikuti kompetisi-kompetisi. Oke, nah jadi teman-teman sekalian, ternyata ketika kita menggunakan sosial media dengan baik, itu akan memberikan dampak positif juga bagi kita. Nah, salah satunya tadi Andre ini mencari informasi melalui sosial media. Dan sebenarnya kalau kita mengikuti atau menggunakan sosial media dengan baik, ya dampaknya pun akan positif. Contohnya tadi ada talkshow dan ikut talkshow dan mendapatkan positif point, sebuah quote, kemudian sebuah semangat, sebuah pengetahuan. Dan saya sepakat banget dengan Andre, kalau kita pinter tapi kita nggak berkompetisi, kita nggak akan tahu batasnya. Sampai mana kita pinternya ya. Kalau misalnya kita cuman, oh ya kita pinternya cuma sebatas di sekolah saja kayak gitu. Tapi kalau kita berkompetisi, kita nih, oh aku nih belum bisa nih, belum mendapatkan achievement kayak gitu. Kalau kita mau lebih lagi, maka kita harus belajar. Kita akan lanjutin lagi ya obrolan dengan Andre sambil jalan-jalan lagi. Oke Andre, lingkungan aku rasa sih bakal berperan banget bagi kita ya. Nah, salah satunya kayak teman, keluarga, guru, ataupun lingkungan di masyarakat. Nah, kalau menurut Andre, seberapa berperan sih lingkungan terhadap diri Andre saat ini? Menurut saya lingkungan itu sangat berperan penting, terutama itu adalah di lingkungan keluarga. Termasuk di situ orang tua. Dimana jika kita lagi down, lagi sedih, orang tua lah yang menyemangatin saya. Kemudian sosok teman, sahabat juga berperan penting. Jika ada masalah, pasti yang dikabarin dulu tuh sahabat, baru ke orang tua. Kalau untuk lingkungan masyarakat, banyak sekali yang tidak menyukai saya atau mengejek saya, tapi itu saya jadikan motivasi yang positif untuk lebih baik ke depannya lagi. Oke, jadi memang lingkungan itu memiliki dampak yang signifikan ya untuk kita, untuk kemajuan kita. Nah, kemudian tergantung kembali kepada kita. Kalau misalnya kita mengambil nilai positifnya, maka kita akan dapat positifnya. Kemudian sahabat itu adalah salah satu yang mensupport diri kita dalam berkarya ataupun melakukan hal-hal positif. Nah, Andre, bentar kan lulus nih. Nah, mau lanjut kemana nih? Plannya ke depan? Plannya saya mempunyai kampus impian yaitu di UNES, dan alhamdulillah kemarin pada pengumuman SNMPTN saya dinyatakan lulus di Universitas Negeri Semarang. Iya, congratulations ya udah lolos di SNMPTN. Nah, Andre, ambil jurusan apa di sana? Ngambil jurusan fisika. Fisika, wow, amazing. Jadi Andre nanti bakalan banyak banget kompetisi-kompetisi yang ada di kampus yang bisa diikuti, dan sungguh luar biasa di kampus itu kompetisinya bisa go nasional, kemudian go internasional. Dan aku harap ini adalah bekal Andre untuk kedepannya, untuk lebih survive, lebih lagi gemilang di masa-masa mendatang. So thank you banget Andre sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol dan berbagi inspirasi kepada para penonton. Buat teman-teman, thank you banget sudah nonton, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk support Eldopas. Dan sampai bertemu kembali di session berikutnya dengan narasumber yang berbeda. And see you. Begitu banyak tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan. Tantangan dapat hadir dari diri sendiri atau orang lain. Tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan pantang menyerah. Di sini kita belajar bahwa penilaian negatif orang lain dapat menjadi motivasi bagi kita untuk membuktikan bahwa kita bisa. Aku akan melanjutkan perjalananku untuk bertemu sosok-sosok inspiratif